Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gorizadi dari TI 18E dengan NIM 1026. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari proses perancangan dan pengembangan produk dengan dosen pengampu Pak Afif yang berjudul House of Quality. Kita masuk ke halaman pertama. Kita masuk ke Quality Function Development atau disebut juga dengan QFD. QFD adalah metode perencanaan dan pengembangan produk atau jasa secara terstruktur yang memungkinkan tim pengembang mendefinisikan secara jelas kebutuhan dan harapan, serta mengevaluasi kemampuan produk atau jasa secara sistematik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut. Slide kedua. Konsep dasar QFD sendiri ini pertama kali diperkenalkan oleh Yoki Akao dari Tagawa University pada tahun 1972 di perusahaan Mitsubishi dan berkembang dengan berbagai macam cara di Toyota dan perusahaan lainnya. Konsep dasar QFD sendiri adalah pendekatan untuk mendesain produk agar dapat memenuhi keinginan konsumen. QFD merupakan suatu metode perencanaan produk yang berstruktur dan juga suatu metode pengembangan yang memungkinkan tim pengembang suatu perusahaan untuk menjelaskan spesifikasi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, sehingga pelanggan dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam proses pengidentifikasian, produk menjadi sebuah spesifikasi rancangan dan menetapkan hubungan antara keinginan pelanggan dan parameter teknik dari setiap produk dan jasa yang digunakan menggunakan matriks House of Quality. Tahap penyusunan House Quality dibagi menjadi 6 langkah. Yang pertama adalah House matriks kebutuhan pelanggan yang meliputi memutuskan siapa pelanggan, mengumpulkan data kualitatif berupa keinginan dan kebutuhan konsumen, kemudian menyusun keinginan dan kebutuhan, lalu pembuatan diagram afinitas. Kedua, matriks perancangan. Matriks perencanaan meliputi ukuran kebutuhan pelanggan dan penetapan tujuan performansi kepuasan. Yang ketiga, respon teknis yang meliputi transformasi dari kebutuhan konsumen yang bersifat non-teknis menjadi data yang bersifat teknis. Kemudian yang keempat, menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen yang meliputi penentuan seberapa kuat respon teknis, hubungan sedang respon teknis, dan hubungan lemah respon teknis dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, korelasi teknis yang meliputi pemetaan hubungan dan kepentingan antara karakteristik kualitas pengganti atau respon teknis, sehingga dilihat pengaruh dari respon teknis terhadap respon teknis lainnya. Kemudian yang terakhir adalah benchmarking atau penetapan target, meliputi menentukan respon teknis yang ingin dipilih dan dibandingkan dengan respon pesaing. Berikut adalah diagramnya. Diagram ini diantaranya terdiri dari A, B, C, D, E, dan F. Tiap-tiap diagram memiliki kepentingan tersendiri. Kita mulai dari diagram yang kolom yang A, atau yang disebut dengan Custom Needs and Benefits. Bagian ini berisi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian yang tabel yang B ini, Planning Matrix, bagian ini merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk yang didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pemasaran. Kemudian yang C ini, Technical Response. Pada bagian ini terjadi proses penerjemahan dari kebutuhan konsumen ke dalam kebutuhan pengembang. Kemudian masuk ke yang D, Relationship. Dengan menempatkan keinginan konsumen pada badan kiri dan karakteristik teknis pada bagian atas, maka dapat dievaluasi hubungan keduanya secara sistematis. Kemudian masuk yang kolom yang E yang berada di atas segitiga ini. Matriks ini digunakan untuk membantu tim dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi di antara para desainer. Selain itu, matriks ini juga menggambarkan hubungan dan ketergantungan antar karakteristik teknik yang satu dengan karakteristik teknik yang lainnya. Kemudian yang F, Technical Matrix. Bagian ini berisi 3 jenis data. Yang pertama yaitu prioritas, kemudian pengembangan, dan target yang akan dibuat dalam produk baru. Dari
jurnal yang saya ambil yang berjudul Redesign Produk Sepatu Wanita berbahan karung goni menggunakan metode GFD dapat diambil customer needs and benefits adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harga terjangkau, kemudian fashionable, ergonomis, warna yang variatif, customable, bahan ramah lingkungan, anti hujan, multifungsi, dan yang terakhir adalah tahan lama. Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam House of Quality. Berikut penampakannya. Pada kolom A ini, Customer Need and Benefits diisi oleh tahan lama, harga terjangkau, fashionable dan desain menarik, kemudian ergonomis, warna bervariatif, customable, bahan ramah lingkungan, anti hujan, dan multifungsi. Kemudian, kolom yang B, Planning Matrix, meliputi goals, sales point, improve ratio, kemudian tindakan. Kemudian kita masuk ke kolom yang C, yang merupakan technical response. Technical response ini terdiri dari kekuatan dan kualitas material. Kemudian penentuan harga material. Lalu penentuan desain bentuk, pemilihan bahan material, kemudian penentuan kombinasi warna dan motif, tampilan desain yang dapat diganti, penggunaan karung goni, lalu penambahan material parasut, kemudian perancangan fungsi sepatu dan sandal. Lalu kita masuk ke bagian yang D, hubungan antara parameter teknik dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang dimulai dari pemilihan bahan yang berkualitas baik dan awet, harga berkisar 150.000 sampai 200.000, kemudian konsep desain dari bentuk sepatu sneakers santai atau non-formal dengan H tinggi 5 cm, kemudian pemilihan material rubber sole dan sponge sole untuk sole luar dan dalam, kemudian kombinasi warna gelap, soft, dan terang sesuai motif batik, kemudian rancangan tampilan desain bagian luar atau dalam, dan samping sepatunya dapat diganti, kemudian rancangan eksperimen penggunaan karung goni, lalu tambahan jas parasut anti air untuk sepatu, kemudian rancangan sepatu dapat berfungsi menjadi sepatu bertali atau tanpa tali, dan sandal swap. Kemudian kita masuk pada yang E, technical correlation, korelasi teknik, hubungan dan keterangan antar respon teknik, yang diisi oleh kekuatan dan kualitas material, penentuan harga material dan produksi, penentuan konsep desain bentuk, pemilihan material, penentuan kombinasi warna dan motif, tampilan desain yang dapat diganti, penggunaan karung goni, lalu penambahan material parasut, lalu kemudian perancangan konsep fungsi sepatu dan sandal. Lalu kita masuk ke yang terakhir, technical matrix. Technical matrix sendiri ini Technical matrix sendiri ini memiliki bobot tiap-tiap subbabnya yang berbeda-beda. Seperti kita contoh, pemilihan bahan yang berkualitas memiliki matriks 71,39 dari akumulasi keseluruhan. Kemudian harga berkisar 150.000 sampai 200.000 memiliki matriks 63,778. Kemudian
konsep desain bentuk, sepatu, sneakers, sandal, atau non-formal dengan hak tinggi 5 cm memiliki nilai matriks 64,3 dan selanjutnya. Lalu dapat dilihat susunan matriksnya sebagai berikut. Ya, kurang lebih begitu penjelasan tentang House of Quality dari jurnal redesign produk sepatu wanita berbahan karung goni menggunakan QFD yang ditulis oleh Catur Endah Sulistioningrum, Jofrizal dan Adam Mulia dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.